terletak di Arjasari dengan ketinggian 1.300 lah kalau nggak salah. Sebentar. Nah waktu itu sendirian waktu itu. Berhubungan. Waktu itu Ya waktu itu ayo awal-awal itu kan itu pendakian kedua saya. ya Di teteh. Ya awal-awal saya mendaki waktu itu. Nah jadi lagi gabut sama tongkrongan di kampung. Terus kita tuh iseng karena minggu kemarinnya kita dari Bukit Korono. sebelumnya sudah Itu pendakian pertama. Kita iseng tuh waktu itu pengen muncak lagi, tapi yang deket-deket aja katanya. Nah ternyata kalau kalian tahu pabeasannya yang di Arjasari, nah itu tuh bisa jadi via jalur ke Gunung Putri. Selamat Gunung datang, Gelis. ready. Gunung Gelis. Dia ke di Merbabu biasa. Waktu itu kita tuh cuman saya, teman saya Binye, Udin, sama Koba. Empat orang kita tuh ngerencanainya. Tapi kita juga kan ada grup ya, grup tongkrongan, kita ajakin di grup tongkrongan dan jadinya 13 orang. wah banyak sekali ya. Waktu itu tuh banyak banget. Sama waktu itu kita masih bukan kecil ya, kita bawa anak SMP. Soalnya teman kita juga masih ada yang ya Yang anak sekolah sekolah lah. Umur waktu itu mungkin dia tuh Rafa, Dava baru umur Bagikan kayak itu. 13 tahun, 14 tahun. Nah, jadi gini, dari 13 orang itu yang pernah ke Gunung Gelis itu cuma 1 orang. Itu tuh Yuni, itu cewek pacarnya Koba waktu itu. Statusnya masih pacaran sama Koba. Dia tuh pernah ke Gunung Gelis sekali apa 2 kali, pokoknya pernah lah, tapi nggak sering, cuma 1 kali kalau nggak salah. Nah kita diskusi gimana nanti keberangkatan. Kita punya teman yang punya mobil kol sayur, kita sewa. Waktu itu kita keberangkatan ke Pabeasan tuh jam 3 apa jam 4 ya pagi. sore. Oh, sore sampai di Pabeasan ya kita izin dulu ke warga setempat. Udah mau maghrib waktu itu kita sholat maghrib dulu. Udah sholat maghrib, udah ngobrol sama RT setempatnya, izin mau ke gunung gitu dan diizinkan. Nah waktu dari awal pendakian, karena kita bawa anak-anak kecil lah yang kelakuannya yang notabene masih kekanak-kanakan, mereka tuh Suka main gitu. bahasanya sompral. Oh, Baru juga mau naik udah ada yang bilang jing ayam maung ya. Sama saya udah sebenarnya nggak boleh kan? iya, sama saya udah ditegur, awas bahasa kali yang di alam. Di pendakian, nah teman saya si Binyek ini dia tuh lagi asma sebenarnya, punya penyakit asma dan lagi bengek-bengeknya banget, hampir mau mati waktu itu. Gituan kayak babi soal nasib. Gitu. Ya gitu asmanya. Jadi waktu trekking tuh dia susah, jadi kita break dulu bareng-bareng waktu itu. Tapi kalau ditanya dia itu sanggup gak? Masih sanggup. Dia maksain ya. Maksain untuk saya sampai atas gitu. Kita naik biasa dengan ya karena bawa cewek satu ini Yuni. Yo, jadi dari 13 orang itu tuh hanya 1 cewek gitu. Hanya 1 cewek dan dia yang tahu jalan. Cuman dia yang tahu jalan. Nah, sebenarnya di trekking awal-awal itu nggak ada problem apa-apa. Cuman yang tadi Binyek itu dia sesak napas. Kita nungguin dia udah kuat lagi, kita lanjut lagi. Nah, semakin dalam udah. Jadi awal trekking itu masih perkebunan warga, pohon-pohon pinus. Karena Pabeasan itu terkenalnya karena keindahan pohon pinusnya. Nah sudah di pohon pinus itu
sudah mulai perkebunan warga lagi, tapi itu lebih dalam udah jauh lah dari pedesaan. Nah waktu itu karena sedikit hujan, trek licin, jadi treknya itu bukan tanah merah tapi jadi letak, jadi licin lah. Kita memang waktu itu kan karena dengan 13 orang itu kekurusukan, terus bawa cewek juga, Yuni ini ternyata fisiknya kurang mumpuni, jadi sedikit lama lah trekking, banyak trouble sebenarnya waktu itu. Nah singkat cerita itu ada pertigaan, ke kiri itu kita naik, ke kanan Taroktok, mudun. Tapi itu tuh yang ke kanan juga yang turun itu trek. Saya nggak tahu itu dari mana gitu, via pendakiannya awal mulanya basecampnya dari mana nggak tahu. Nah kalau saya dia dari sini, dari kiri. Kalau ke kiri naik, ke bawah turun. Nah di sebelah, mungkin nyarong sebelah kiri saya, di sebelah pinggiran saya itu ada kebun pisang banyak. Oh, jadi itu masih kawasan perkebunan. Masih perkebunan, pohon pisang. Nah waktu itu si Yuni ini di depan saya, jadi yang anak-anak semua di depan, di belakang itu saya. Sebentar. Kalian naik itu jam berapa? Malam. Maghrib. Ya. Oke, lanjut ya. Nah waktu di pertigaan itu kan ada kebun pisang kan itu ya. Nah posisi pendakian itu anak-anak di depan, yang agak-agak udah remajanya saya, Yuni, terus ada Bobby teman saya di belakang, sama Binyek. Saya jadi swiper biasa, depan saya Yuni, depan anak-anak. Si Yuni ini raut mukanya pias, jadi pucet mukanya, pucet karena mungkin dia kelelahan. Tapi anehnya itu dia tuh jarang ngobrol. Kita jarang ngobrol kan, kalau misalnya kan anak-anak rame ya, apalagi yang masih kecil Mungkin nyangkanya lagi capek gitu. ya. Kalau kan yang lain kan kayak asik gitu kan, alam dia diem terus. Nah Binyek ini tiba-tiba bilang gini ke saya, Dok, ajak ngobrol si Yuni kade cacing wae. Saya di situ nggak berpikiran aneh-aneh, tapi tiba-tiba waktu kita trekking yang tadi saya ceritain ya, di sebelah pinggir saya itu ada kebun pisang. Itu tiba-tiba melambaikan tangan ke kebun pisang. Dadah, cina. Jadi situ bilang dadah dia. Iya, shock. Saya langsung ke Binyek. Ini Yuni, si Yuni kenaon? Tiba-tiba melambaikan tangan ke kebun pisang. Break dulu kan di situ saya, yang di belakang anak-anak masih lanjut ke depan. Tanyain dulu kan sama saya, ditanyain ini kenaon namanya? Itu cina ada anak kecil, itu ayah budak detik di kebun jauh. Sedangkan saya lihat ya, itu situasinya udah malam di perkebunan gitu, kebun pisang, ada anak kecil, sangat tidak mungkin gitu ya. Jadi situ udah mulai ada yang tidak beres sama teman saya ini. Tiba-tiba dia nangis pas banget itu ada Nisa. Jadi masih kedengaran lah kalau ada Nisa ya, suara azan di masjid. Jadi belum terlalu jauh dari pemukiman. Ya, tapi udah ke dalam lah. Ya. Masih kedengeran suara masjid. Adam berkumandang, beres Adam dia nangis, kejar-kejar, yang nangisnya benar-benar nangis. Saya juga di situ kebingungan. Ada ini. Nah, Kangen Muncak ini, edisi Kangen Muncak. saya sama Bobby itu ada pikiran gini. Kan dia tuh sama pacarnya kan, teman saya juga si Koba. Mungkin Yuni ini lagi ada masalah sama Koba, sama pacarnya, teman saya ini. Soalnya di trekking juga jarang ngobrol. Mungkin Yuni ini ada masalah internal sama pacarnya, nggak enak, capek juga, jadi ambak kapagung kalau bahasa Sundanya, jadi terlalu capek dengan masalah-masalahnya. Dia nangis. Sedangkan anak-anak yang lain mereka panik. Di situ dikerumunin banyak orang baca-baca doa ya. Kalau saya kan mungkin ya ini mah kecapean, Masih berpikir positif ya, kecapean ya. Kalau nggak ada masalah sama pacarnya. Boleh ngerokok kan? Oh, boleh, silakan lanjut aja. Saya juga merokok. Baca-bacain doa sama anak-anak. Nah, Yuni ini nangis Adit setelah adzan maghrib, adzan isya. Dibacain doa-doa sama anak-anak, ditenangin. Beliau berhenti nangisnya,
ditanya-tanya lah sama anak-anak kenapa tapi tidak menjawab. Di situ saya, Bobby, Koba, Binyek yang udah agak dewasanya, Udin, kita berdiskusi. Ini si Yuni bakal bener nggak bawa kita ke puncak? Soalnya cuma dia yang tahu ke puncak, jalur ke puncak. Nah, saat kita sedang berdiskusi, ternyata dari jalur yang kanan tadi yang kata saya ke bawah, ada rombongan mau muncak juga. 6 orang, nggak tahu 7 orang waktu itu, cowok cewek. Mereka nyapa kita biasa, memang pendaki beneran. Nanya ke kita, mau kemana? Saya kan nanya, mau ke Gunung Gelis, katanya mau ke puncak. Nah, saya tuh jadi kebenaran kan, saya bilang, bareng atuh ke puncaknya. Ini teman saya yang tahu jalurnya, lagi sakit. Oh iya tukang, sok bareng aja. Nah, kita lanjut pendakian, rombongan yang mereka di depan, anak-anak di belakang. Pendakian mulai lagi menyusuri hutan pinus. Nah, selang berapa menit gitu, setengah jam, Yuni mau pipis. Salahnya kita itu enggak bilang dulu ke rombongan depan yang tahu jalur tetap ngikutin. ya, mereka tetap lanjut. Yuni pipis. Nah, teman saya si Yogi, dia tuh lagi berdiri biasa. Tiba-tiba kayak ada yang ngedorong, nyuntrungin ke pinggir. Dia tuh jatuh, untungnya nggak dalam, cuman semeter lah ke bawah gitu. Nyuntrungin. Saya kira bercanda sama anak-anak, saya marahin kan anak-anak, tonggereuk itu dicelakaeun cenah. Anak-anak tuh pada diam, nggak tahu cenah, nggak ada yang ngedorong. Si Yogi juga mau bangkit, tadi nyuntrungkeun cenah, eueuh cenah. Udahlah, mungkin itu bercandaan kata saya kan. Saya lihat ternyata rombongan depan udah jauh, mereka juga nyorotin headlamp ke arah kita. Oh, jadi mereka nyadar gitu. Tapi udah jauh. Lanjut. Saya salahnya bilang lanjut, aman kata saya. Lanjut, Yuni beres kencingnya, anak-anak udah siap, lanjut lagi. Nah, kita tuh ketinggalan sama rombongan yang di depan. Kita mulai trekking lagi, ada percabangan lagi, ada jalan lurus ke kiri sama ke kanan. Kalau ke kanan itu perkebunan biasa, ke depan itu hutan pinus gitu ke atas, ke kiri itu ada jembatan kayu, terus ada trek lah, jelas gitu, jalur jelas. Break dulu, saya nanya Yuni ini kemana jalur ke puncaknya? Yuni bilang waktu itu perasaan ke kiri, sambil nada ragu. Saya di situ udah kontak mata sama Bobby di belakang. Bob, cik mana bakal bener mual, bakal bener nggak tahu, ikutin aja lah kan si Yuni ini yang tahu jalan. Ya udah, kita ke kiri lewat jembatan kayu itu, terus muturin trek. Cuman saat kita ke kiri itu, jalur itu bukan ke atas kan, kalau logikanya kalau ke puncak itu ke atas. Kalau kita tuh malah ke bawah, semakin ke bawah. Saya disuruh nanya sama teman-teman yang di belakang yang udah ya rada remaja, Udin. Nah, jalur kita seperti karena ini boleh memang kieu jalurna. Klik dulu kata saya teh. Saya nanya lagi ke Yun bener jalan ke sini? Dia teh diam, nggak ngejawab. Wah, teh beres di si Yuni. Benar, tiba-tiba dia nyaut. Benar, sana kabil. Mungkin karena waktu itu tuh treknya benar-benar jelas, ada sampah terus trek juga enak. Cuman yang saya bikin ragu tuh makin ke bawah gitu. Itu jalan turun harusnya. Ke bawah ada motor backjul lah yang biasa dipakai warga kalau mau ke kebun. Ada motor di sebelah kanan tuh, ada motor, ini mah kayaknya
jalur buat ke kebun, bukan buat ke puncak. Maju lagi dikit, nah waktu maju itu buntu, buntunya tuh karena Jurang. bukan jurang, ini pohon kayu, Oh. pohon bambu, bambu kayu yang udah tua kering-kering. Cuman ada jalur ke kanan, nah kalau ke kanan ini nanjak. Dia bener ke tadi kata Yun itu perasaan cenah baheula mah teh kieu cenah. Wah, saya tanya kan ke Yuni, emang terakhir ke Gelis kapan? Katanya tahun yang lalu. Berarti udah lama kata saya, mungkin memang ada perubahan lah. Karena kan di situ banyak warga yang suka ke kebun ya, mungkin sama warga gitu sama saya. Mungkin ke kanan cenah. Waktu itu saya inget banget trekking itu udah nggak jelas banget, padahal ketinggian cuma 1300 tapi kita trekking udah hampir 4 jam 5 jam. Waktu itu udah jam 11 malam, saya masih ingat jam 11 malam. Lama juga ya, Ya, buat nah. ukuran gunung segitu. Teman-teman saya tuh yang lainnya udah egonya udah mulai keluar, udah ada yang capek, udah ada yang mau mending balik lagi, ada yang milih udah dijadiin tenda di sini kita istirahat makan dulu, ada yang pengen terus gas ke puncak. Pokoknya udah chaos di situasi. Yang santai itu cuma saya, Bobby sama Binyek di belakang. Yang lain udah benar-benar, waktu itu yang paling susah tuh si M. Si M tuh punya lambung, dia marah-marah pengen makan dulu. Untungnya kan bawa tahu Sumedang gitu. Suruh makan tahu Sumedang dulu aja. Kita sambil ngobrol bertiga. Ini Sumedang ya. kira-kira bener nggak? Gak apa-apa lah, kita coba dulu. Masalahnya itu kita nggak tahu trek tapi kita terus maksa pingin ke atas, dan kita juga nggak tahu gitu, nggak pernah ke situ. Oke, udah istirahat, udah jam 11 malam itu saya ingat banget. Naiklah kita ke trek itu, naik itu treknya itu memang kayak trek yang sering dilalui orang-orang. Cuman itu tuh banyaknya udah bukan pohon pinus, pohon kayu yang udah besar-besar, batangnya yang udah kering-kering yang coklat-coklat. Kita terus aja naik, udah benar-benar itu udah mulai praktikal lah trek tuh, sama praktikal, jadi benar-benar kerasa capeknya. Banyak breaknya juga, soalnya kan bawa anak banyak gitu ya, sedikit break, makin sini vegetasi makin rapat sama si pohon bambu ini. Saking rapatnya trek juga udah nggak ada, karena ego anak-anak yang udah capek mungkin. Waktu itu memang bawa golok satu. Si Dava ini dia sambil marah-marah, mana cenah bedog ieu ke urang we cenah. Urang buka jalur we cenah. Dia mah memang rapat jalurna. Dia nebang-nebangin pohon kayu. Tas terus ditebang-tebangin. Tuh kalau disebut sembrono banget ya, nggak sopan. Malam-malam juga. Malam-malam, tengah malam, Di gunung ya. malam tengah malam Di gunung? nebasin pohon kayu ya, sedangkan pohon kayu itu kan ya suka Adalah. iya kalau kata Ya. orang tuh sarang setan atau Ya. apa ya, tebas-tebasin. Orang tahu. Kita nggak punten nggak apa, kita tebas ya. Karena udah capek gitu. Ya, bener-bener Emosi. pokoknya ditenangin jalur semua apa kayu yang ngalangin. Nah ini si trek ini makin vertikal, kita lihat ada cahaya bulan. Oh, vegetasi itu udah kebuka, kayaknya memang puncak. Kita udah semangat di situ. Oh, anak-anak yang tadinya marah-marah capek ngeluh terus tiba-tiba semangat, naik ke atas. Ternyata memang puncak, memang puncak gitu tuh. Yang pertama kali itu saya, Bobby, Binyek, sama Udin sama si Dava yang bawa golok. Saya ambil goloknya, siniin goloknya. Karena di puncaknya itu bukan lahan datar, tapi apa ya, rumput gajah yang tingginya 2 meter, 3 meter, yang apa, sirkuit, ilalang sirkuit itu, kalau kena kulit itu. Kok gini puncak gitu kan, sedangkan saya tahu kalau di situ banyak yang camping. Kalau lihat di Instagram gitu ya, di sosial media, di puncak itu memang ada makam kerajaan dulunya tuh. Tapi ini nggak ada makam gitu ya, nggak ada makam. Terus ini emang nggak
nggak apa ya, nggak Itu pernah. bukan Iya. puncak gitu. Pokoknya nggak pernah, kayaknya nggak pernah ada orang kesini. Sini. Soalnya rumputnya tinggi. Tapi saya tebangin terus tuh, buka jalur, semoga aja di depan ada dataran tinggi, ada dataran yang Landai. landai. Saya tebangin, terus teman saya di depan sambil buka-buka pakai tangan, kan saya pakai headlamp. Ya. Nah, di depan tuh saya lihat pohon, si pohonnya tuh miring gini nih. Berarti kan kalau misalnya di puncak mah kalau ada pohon miring, berarti kan tanahnya gitu Ya, ke bawah. ke bawah. Nah, sama saya tadi ditarik sudah Pak ini. Bentar, lihat dulu itu pohon ke pinggir. Saya jadi di depan, saya tebasin si rumput. Ternyata benar, tuh 3 langkah 4 langkah lagi tuh jurang ke bawah. Di situ pada ngelamun. Ah, berarti lain puncak ya mah. Sedangkan kalau itu memang di puncak, itu kayak memang benar puncak, Ya. nggak ada lagi gitu. Tapi orang-orang bukan ke situ tujuannya gitu. Datang hari buat salah puncak lah intinya. Nanti Jaster what di sini ad. Pada ngelamun, udah capek karena udah nebasin semua yang ada, yang ngalangin tebas. Bingung di situ. Ya pilihan satu ya, pilihannya cuma satu, turun lagi. Udah ke bawah lagi, kita cari trek landai lagi, kita cari pakai landai. Kita ngedirin tenda aja istirahat. Kira-kira jam berapa itu pas mau Tengah malam. memutuskan turun? Tengah malam 12-an gitu. setengah satuan, udah setengah satuan. Nah, pagi berarti. Kita turun lagi. Nah, singkat cerita kita turun, tiba-tiba nggak ada jalan waktu turun tuh. Padahal kita naik tuh benar-benar ya cuma naik aja lurus, Ya, belok-belok kanan kiri atau apa, kita tuh ngebang benar-benar terus. Nah, waktu turun udah agak bawah dengan sekitaran pohon bambu yang sangat tidak memungkinkan kalau buat pasang tenda. Terus si datarannya juga gini miring ke bawah. Saya ngelamun, bentar, jalan tiba-tiba nggak ada, bekas tebasan yang tadi nggak ada. Itu benar-benar di depan tuh kayak pohon bambu semua, Ya. pohon bambu. Kalau ditebakin nggak mungkin tuh mah. Pohon bambunya yang benar-benar bambunya Besar gitu. besar-besar. Kalau ditebang bisa, cuman kalau pakai golok nggak mungkin. Di situ udah pada pasrah, udah si M nangis, lapar, lambung sakit mungkin. Terus yang anak-anak kecil kayak Rapa, si Dapa ini, mereka bilang, ah kita tersesat. Ah arwah leungit. Ya mereka masih bisa bercanda gitu. Mm-mm. Anak kecil gitu. Tapi, nah, saya lihat Yuni waktu itu. Lihat Yuni nangis. Yuni nangis ini mungkin karena dia merasa bersalah gitu. ya. Tidak bisa membawa kita ke puncak yang benar. Yuni nangis. Tiba-tiba lari, mau loncat ke jurang. Untungnya sama binya ditarik, waktu itu ditarik. Nangis, benar-benar kencang nangis. Ah, serupan lagi ini mah kata saya tuh. Karena saya juga udah emosi waktu itu, udah Bob kita bikin aja tenda di sini sama si Koba pacarnya. Nah, mungkin memang ada masalah waktu itu, Koba juga bukannya nenangin Juni, malah ikut pasang tenda sama saya. Cuek gitu. Kita sebenarnya bawa tenda itu 3, cuman masang 1, 13 orang satu tenda. Soalnya memang nggak memungkinkan, memang sekitar itu pohon bambu semua. Itu pun saya nyacagin dulu tanah, dibikin datar dulu yang atas tuh, biar nggak terlalu miring si tenda itu. Pasang tenda, sok ngus asup bawa si Yuni ke jero. Tong kosong itu si kecil. Bawa si Yuni ke dalam. Yang lain masak di pinggir tenda. Terus yang anak-anak kecil disuruh di dalam tenda. Kita yang udah agak besar mah di luar tenda di pinggir masak sambil yang kecil, yang anak-anak di dalam tenda sama Yuni, dan cewek sendiri gitu. Masak. Nah di situ suasana udah mulai mereda lah egonya gitu ya, udah ya sambil bercanda gitu, walaupun tahu kita tuh tersesat, tapi ya gimana lagi dah, karena anak-anak ini asik gitu, biasa di lembur heureuy, jadi biasa lagi heureuy. Nah ada mungkin jam 1:30 atau jam 1:30 kan saya di luar sama Dinyek nih, sama yang Skoba, Udin, Bobby. Tiba-tiba ada yang teriak di atas. Di sebelah kanan saya di atas. Mereka tuh kayak ngejajar gitu, orang-orang ngejajar. Pakai headlamp, nyorot. Ya. Salah.
saya dalam hati sebenarnya agak bingung Kok bisa ada yang kok iya. bisa ada orang di sebelah kanan di atas saja, sedangkan saya tadi itu dari atas dan nggak ada lagi puncak-puncak yang lain. Ini siapa ya? Kata Binik mah mungkin rombongan yang tadi di depan kita. Salah kita teriak juga balas, biasa tuh kadiola, bisa nggak turun dulu ke sini, kita ini salah jalur, tapi mereka tuh nggak ngejawab lagi, cuma bilang salah, terus dia terus nyorot headlamp doang. Headlamp itu ada, headlampnya ada kelihatan, pakai headlamp mereka nyorot. Nah, Binyek sama si Bobby ini mau nyusul ke atas sama saya, nggak boleh. Kalem lah Bob, dong maka rusuh, sok pikir deui. Kan orang tilu gua, kita kan dari atas, di atas nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak puncak pun nggak ada. Tiba-tiba Bobby diam, oh iya juga ya, terus mereka siapa? Nah mungkin kata saya, mungkin kita ngeganggu mereka. Gak tahu tuh kalau bisanya si Binyek sama si Bobby ini kalau jadi ke atas, gak tahu tuh bakal ketemu apa. Kita jadi ngelamun waktu jadi mikir jadi aneh-aneh. Next. Mikir jadi aneh-aneh. Ya udahlah cuek aja, kita masak rokok biasa. Anak-anak yang kecil-kecil udah pada tidur, terus Yuni juga waktu itu udah tidur. Yang bangun tuh cuman saya sama Binyek. Kita ngobrolin buat besok gimana. Ya, kata saya kita tunggu aja matahari sampai terang, jalan jelas, kita baru pulang. Untuk saat ini kita istirahat aja. Mungkin waktu itu jam 3 saya mau kencing waktu itu. Antar saya kemana? Ngumpul soalnya itu benar-benar gelap. Sinar bulan tuh yang di puncak memang terang, tapi karena kita rimbun sama pohon bambu itu nggak tembus cahaya bulan. Saya rada mepet ke atas, naik lagi ke atas sedikit mau kencing. Teman saya Binyek di belakang, kan saya pakai headlamp gitu. Saya kencing gini tes, sambil lihat ke atas kan saya teh, lega. Waktu saya nyerot headlamp ke atas, di pohon bambu itu ada yang putih. Jeng. Saya masih rasional, berpikir masih pakai Logika. Positif. Udah banyak petani mungkin karung ke bawah terbang kata saya. Tapi dilihat-lihat ada rambutnya panjang ke bawah. Jadi kayak orang yang ngegantung kayak ninja. Iya. Saya diam dulu, ini beres kencing. Katanya, hadir gerak kesini. Naon? Masih tetap dilihatin itu. Enggak, saya ke bawah sambil Dulu. manggil teman saya. Saya takutnya cuma saya doang yang lihat. Hadir. Naon? Sebenarnya macam anak ngomong ke naon. Buru hadir. Dia nyamperin. Kata saya teh, rada disorot kalau saya letik. Naon emang sorot kalau sorot kalau. Naon udah naon? Belah kanan. Ke kanan. Binya ketawa. Saya tanya ke teman saya, pilakunya ya karung gitu di luar kieu. Komolang layangan, manya pilaku lang layangan. Ayo lah. Dia balik ke belakang, ngeblecir lari. Ternyata memang kalau Binyek ceritanya di bawah dia lihat mukanya, kalau saya waktu itu nggak lihat mukanya, cuma lihat rambutnya memang panjang. Untungnya diam, gak ketawa. Kalau ketawa mah pasti udah jelas saya juga kabur. Saya di situ mau masuk tenda udah penuh, udah diam di pinggir, masih Binyek bikin bebakaran gitu pakai daun kering dari pohon bambu, bakaran sambil tadi naon angus jangan diobrolin cenah, jangan ganggu cenah, udah pasti ada wae cenah yang kayak gitu mah kita diam aja. Saya di situ udah benar-benar berusaha tidur tapi nggak bisa tidur sampai pagi datang. Nggak ada gangguan sebenarnya waktu itu, cuman kalau ada yang kekurusukan mah ya udah biasa, mungkin naon gitu beri leuweung atau naon. Pagi datang pada bangun masak, kita ngobrol lah di situ, diskusi 13 orang mau gimana. Nah tolongnya teman saya ini masih ada yang pengen ke puncak. Saya tuh udah capek sebenarnya waktu itu, masih ada yang berpikir mau ke puncak. Gini aja kata saya teh, sok siapa yang mau ke puncak? Pada ngacung, ada beberapa orang waktu itu, salah satunya Yuni.
terus Oh dia masih mau ke puncak? ya, Yuni si waktu itu siapa ya, pokoknya sama anak-anak kecil deh banyaknya yang pengen ke atas tuh. Oke, sok kalian mau ke atas, saya tanya lagi perbekalan masih ada nggak? Mereka mikir mungkin. Karena yang perbekalan memang udah habis malam itu. Mie kan banyak dipasak, kita bawa terigu apa semua udah dipasak-pasak sama waktu pagi itu sarapan. Cuman sesak mie berapa biji gitu, berapa biji cuman ada 5 nggak tahu 6. Sok dengan logistik seperti itu saya teh mau bawa orang 13 orang ke atas mau muncak tetap. Kalau saya mending turun kata saya teh. Nah yang teman saya yang Udin yang ya binyek itu saya mah ikut Ronald kata nih si Aldo ah cenah turun. Mereka mikir lagi yang mau ke atas tiba-tiba bener sih cenah mau balik kamu keluar mah mending turun tapi kita tuh turunnya bukan ke bawah karena kalau misalnya ke bawah tuh memang ketutup semua. Kita nyimpang ke kiri nyusulin terus jalan dan akhirnya tuh nemu trek lagi, alhamdulillahnya tuh nemu trek ke bawah kita tuturin. Itu nggak tahu berapa jam kita nyusurin kebun bambu itu, pokoknya lama banget. Pokoknya kita berangkat tuh jam 8 mungkin mulai lagi trekking tuh. Duhur tuh baru nemu itu, baru nemu jalan itu. Kita ke bawah tuh, itu ke bawah tuh makan berapa jam gitu sampai akhirnya kita ketemu kebun tuh udah sore, udah agak sore kita ketemu kebun waktu itu, kebun warga. Waktu itu kan si Yogi yang paling depan, dia tiba-tiba sujud, alhamdulillah cenah. Kunaon Gi? Aya kebon aslinya ayah cenah aya kebon. Wah semangat anak-anak pada ke bawah tuh. Ada saung, nah terus ada bapak-bapak, ada petani. Timarahan aja cenah. Ieu pa nyasar bade ke puncak geulis. Atuh nya cenah kari ka dieu cenah ka puncak geulis mah tah cenah sok cenah ke kanan deui terus ka luhur cenah. Ayo tuh cenah. Saya cuekin aja sok we atuh yang ka luhur mah urang mah ka handap. Teu ketang ngeureui cenah. Upami di turun ke mana Pak? Turun mah ka dieu we cenah, sok nyusurkeun kebon cenah. Kita ya senang lah pokoknya udah ketemu lagi orang, udah ketemu lagi jalan jelas. Itu udah mau maghrib juga waktu itu, berarti udah hampir 12 jam kita trekking turun ke bawah. Pokoknya udah ketemu jalan lagi, udah ketemu apa kayak apa sih namanya, kebun yang keurus sama petani-petani juga. Kita turun di situ sore cerah, sunset. Kita tuh kayak di Gunung Batu, ternyata kita tuh turun di Balena, naik dari Arjasari kita turun di Pacet di Balena di Gunung Batu. Kalau dipikir-pikir itu benar-benar lintas gunung, nggak tahu berapa gunung kita susurin bisa tembus di Balena. Di Gunung Batu turun, nah iya kalau misalnya dilihat dari Google Maps itu jauh banget. Arjasari itu di atas, Balena tuh di bawahnya. Jadi gitu kita tuh kayak melautin gunung 3 gitu. Kita ketemu warga, nah si warganya nanya ke kita, "Ati mana?" cenah. "Abi ti Arjasari." Waktu itu. Arjasari itu di mana? Saya kaget di situ, warga juga nggak tahu Arjasari. Saya tuh mikir, saya ini di mana? Emang cenah naikna Tabu Sabaraha maghrib da abi mah jalur Arjasari sanes dieu. Oh cenah turun kali dieu mun nyasar. Oh nyasar cenah teu ka puncak teu bu jeung teu pernah puncakna. Oh cenah atuh alhamdulillahnya cenah tiasa uwi muhun. Akhirnya kita turun Arjasari, kita nelpon si Kiki yang nganterin kita pakai dolak. Ki yang geus dihandap jemput cenah. Siap cenah di Arjasari deui. Henteu di mana? Di Balai Endah. Kiki langsung diam. Nah di Balai Endah cenah. Jauh ke Balai Endah cenah naik di Arjasari. Kowe nyari tanah nyasar lah intina mah. Akhirnya dijemput sama Kiki pulang ke rumah selamat. Tapi waktu itu tuh ini cincin si Yuni hilang. Mas asli hilang. Cincin hilang. Terus waktu itu tuh TikTok Yuni itu jadi bapaknya Bobby ini kayak pernah berguru lah ilmu gaib lah. Dibawa ke rumahnya Bobby. Kata bapak Bobby ini ada yang nempel katanya.
disuruh mandi waktu itu Cicak. pakai air garam sama apa. Dan intinya kita tuh udah selamat, udah balik lagi ke rumah masing-masing. Nah minggu depannya tuh saya berencana pengen ke Glis. Saya masih penasaran sebenarnya. Dan kita tuh berangkat cuman saya, Binyek, pacarnya waktu itu si Aldi, bawa orang baru sama Dava. Jadi kita tuh nggak bawa banyak orang, Cuma 6 orang gitu. cuma 6 orang. Dan nah teman saya ini si Aldi ini tahu trek, dia tahu jalan. Ternyata dari yang Cabang. pertigaan ini yang jalan bambu itu benar ke situ tapi nggak ke bawah. Ternyata ke kanan ke pohon pinus meper, memang nggak kelihatan trek, itu cuman kayak dibuka-bukain semak, ada lagi jalur ternyata benar. Waktu minggu depannya saya tuh berhasil ke puncak. Nah yang saya bingung itu di puncak itu jadi ya udah nggak ada lagi perbukitan gitu. Saya tuh jadi kepikiran gini, oh kemarin saya berarti di mana ya, sama si Binya tuh mikir gitu. Nya cenah kamari orang di mana, terus nu ngaguran aruran sangat nu make headlamp banyak ngarapu matak. Itu mungkin jelmaan yang nggak tahu apa memang mau nyasarin mungkin ya, karena rasa terganggu gitu. Soalnya yang saya rasain memang kita tuh ya dari awal juga pendakian udah nggak sopan gitu. Bahasa nggak dijaga, apa kasar, kotor, terus ya sembrono lah intinya. Jadi pelajaran juga ya buat penonton, itu penonton. Tapi pesan ke kucir cenah. Ajak ngobrol. Cari. Habis bate. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gimana kesannya?